Assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Ainun. Aku ingin berbagi cerita tentang Sari, seorang wanita yang berjuang demi keluarganya, tapi justru menerima kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Kadang, kita harus melepaskan yang kita cintai untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Penasaran bagaimana Sari menghadapinya? Yuk, simak cerita ini, dan semoga bisa memberi kita semua kekuatan dan inspirasi untuk terus bangkit dari setiap ujian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Pagi itu, embun masih bergelayut malas di pucuk-pucuk daun, seolah enggan berpisah dari malam. Udara dingin khas lereng Gunung Sumbing menusuk kulitku, tapi yang lebih dingin justru dada ini, kosong, sesak, berat. Di hadapanku, sebuah mobil travel telah menyalakan mesin, siap mengantar langkah kakiku pergi jauh dari kampung halaman. Namaku Sari, perempuan desa biasa, usia 31 tahun. Sejak kecil hidupku akrab dengan tanah, lumpur, dan aroma kayu bakar. Setelah menikah, aku tinggal di rumah kecil berdinding anyaman bambu bersama suamiku, Andi, anak kami Dava, dan kedua mertuaku, Buwarti dan Pak Sarman. Rumah itu bukan istana, tapi tempat segala harapanku bertumbuh. Di sanalah aku membayangkan kehidupan yang tenang, sederhana tapi penuh cinta. Sayangnya, kenyataan tak semanis harapan. Sejak Dava lahir, kebutuhan hidup semakin besar. Andi, suamiku, lelaki yang dulu membuatku jatuh cinta karena kelucuannya, sekarang lebih sering mengeluh dan menghabiskan waktu di warung kopi. Pekerjaannya tak tetap. Hari ini jadi kuli bangunan, besoknya menganggur. Sementara aku banting tulang jualan gorengan dan kue basah di pasar, hasilnya pun pas-pasan. Utang mulai menumpuk, listrik sering diputus, dan kami sempat tak mampu membeli susu untuk Dava. Lalu muncullah ide itu, merantau ke luar negeri. Arab Saudi, SAR. Gajinya bisa sampai 3 juta sebulan. Kalau kamu rajin, setahun saja kita bisa lunasin utang, beli motor, bahkan bangun rumah baru, kata Buwarti malam itu sambil menyeruput kopi. Aku diam, menatap wajah kecil Dava yang tertidur di pangkuanku. Anak itu belum bisa tidur tanpa pelukanku. Hatiku seperti disayat. Andi hanya mengangguk pelan, menunduk. Tapi sejak malam itu, sikapnya berubah. Ia jadi lebih perhatian, lebih lembut. Bahkan memijit kakiku yang pegal setelah seharian berjualan. Aku tahu ini berat, sayang, bisiknya. Tapi kamu hebat. Demi Dava. Demi kita. Aku luluh. Aku percaya. Setelah melalui proses yang panjang, mengurus paspor, mengikuti pelatihan, dan menunggu visa, hari itu akhirnya tiba. Hari di mana aku harus pergi, meninggalkan tanah kelahiran dan anakku yang masih belum bisa menyebut huruf R dengan benar. Buwarti memelukku erat di halaman rumah. Air matanya jatuh, entah tulus atau tidak, aku tak sempat menafsirkan. Pak Sarman berdiri diam sambil mengangguk pelan, sedangkan Andi menggenggam tanganku kuat-kuat. Jaga dirimu, ya. Kami akan jaga Dava di sini, katanya dengan suara bergetar. Dava menangis sejadi-jadinya dalam gendongan Andi. Mama, jangan pergi. Tangisannya menghujam jantungku. Tapi aku hanya bisa membalas dengan ciuman panjang di kening mungilnya. Kupeluk dia erat, sekali lagi, dan entah untuk berapa lama lagi. Aku melangkah naik ke dalam mobil. Hujan mulai turun rintik-rintik. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, ke wajah-wajah yang kusebut keluarga. Tak pernah kusangka, dari merekalah luka terdalam hidupku justru berasal. Hari itu, aku pergi dengan membawa harapan, cinta, keyakinan. Tapi takdir sudah mencatat lain. Aku belum tahu bahwa kelak, aku akan pulang bukan membawa hasil, bukan membawa senyum, melainkan membawa luka yang tak pernah kubayangkan. Luka dari orang yang kataku dulu, mencintaiku. Siang itu suhu mencapai 42 derajat.
Debu-debu beterbangan di jalanan Riyadh seperti kabut panas yang tak berkesudahan. Kulitku mengelupas, bibirku pecah-pecah, dan mataku perih setiap kali angin gurun lewat. Tapi aku tak punya waktu mengeluh. Hari-hariku di negeri ini bukan milikku. Setiap detik, setiap langkah, adalah milik majikanku, Ummu Rania. Aku bekerja di rumah keluarga Syekh Khalid, seorang pria kaya dan terpandang. Rumah mereka besar, 3 lantai, dengan marmer mengkilap dan lampu gantung kristal di ruang tengah. Meski tinggal di istana, aku merasa seperti tahanan. Hari-hariku dimulai pukul 5 pagi dan baru selesai menjelang tengah malam. Cuci baju, masak, nyapu, ngepel, bersihin kaca, bahkan memandikan burung peliharaan keluarga itu. Semuanya kulakukan sendiri. Tak ada rekan kerja. Hanya aku dan suara azan dari masjid dekat rumah yang jadi teman sepanjang hari. Tapi aku bersyukur. Majikanku tidak kejam. Ummu Rania memang galak dan kaku di awal. Tapi ia tipe orang yang menghargai kerja keras. Aku tak pernah dipukul atau dimaki seperti cerita-cerita horor yang kudengar dari TKW lain. Ia hanya dingin, seperti gurun. Tapi pelan-pelan, dia mulai melunak. Terutama setelah melihat bagaimana aku memperlakukan anaknya, Rania, dengan penuh kasih sayang. Rania, anak majikanku yang baru berusia 6 tahun, menyukaiku sejak pertama kali aku menolongnya memakai sepatu. Ia selalu memanggilku, Hadimah Sari, dengan nada manja. Kadang, ia menyusup masuk ke dapur saat aku sedang masak. Lalu duduk dia menatapku dengan matanya yang bulat. "You miss your baby?" Tanyanya suatu hari dengan bahasa Inggris yang belum sempurna. Aku hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Rasa rindu pada Dava seperti bara dalam dada. Tiap malam aku menangis diam-diam sambil menatap foto kecilnya yang kusimpan di dompet. Dalam foto itu, Dava tersenyum tanpa gigi depan. Andi mengirimkannya lewat pesan. "Dava sudah sekolah sekarang," tulisnya. "Sekolahnya bagus. Dulu mana pernah kita bayangkan bisa nyekolahin anak kita di tempat seperti itu." Aku menangis saat membaca pesan itu. Tangis bahagia, dan juga sedih. Karena aku tak bisa melihat Dava mengenakan seragam pertamanya. Tak bisa mengantar atau menjemputnya. Bahkan ulang tahunnya pun hanya kuucapkan lewat suara lirih di sepertiga malam, sambil memeluk bantal. Setiap kali gaji ditransfer, aku langsung kirim semua ke Andi. Tak kusisakan. Pakai untuk renovasi rumah, buat tabungan sekolah Dava, dan belikan motor supaya kamu bisa kerja antar jemput, pintaku. Dan Andi selalu membalas dengan kata-kata manis. "Sudah dibelikan, sayang. Rumah juga lagi dicat ulang. Mamak senang banget lihat rumah kita sekarang." Tapi ada satu hal yang mulai terasa aneh. Andi makin jarang mengirim kabar. Kalau aku telepon, sering tak diangkat. Alasannya macam-macam. Sinyal jelek, HP rusak, lagi sibuk. Bu Warti pun jarang muncul di video call. Aku hanya bisa melihat Dava sebentar-sebentar. Itu pun sering terganggu suara latar belakang musik dangdut yang tak asing bagiku, musik dari warung kopi dekat rumah kami. Namun aku tak mau curiga. Aku memilih percaya. Karena itulah alasan aku bertahan. Bahkan ketika kakiku bengkak karena berdiri terlalu lama, ketika punggungku sakit karena mengangkat ember air berulang kali, aku hanya memejamkan mata dan membisikkan satu nama, Dava. "Untuk kamu, Nak. Mama kuat bukan karena mama hebat, tapi karena kamu layak punya masa depan yang lebih baik dari ini." Malam-malam panjang di gurun itu kuisi dengan doa. Doa agar keluarga di tanah air baik-baik saja. Doa agar cintaku tetap utuh. Doa agar pulang nanti, aku bisa kembali ke rumah yang lebih layak, peluk anakku erat, dan hidup sebagai istri yang dihargai. Tapi yang tak ku ketahui, langit yang kulihat dari jendela sempit di Riyadh ini menyimpan takdir lain. Di bawah langit yang berbeda, rumah yang kuimpikan mungkin sedang dihuni kebohongan. Dan semua kerja keras ini, bisa jadi hanya sia-sia. Setiap awal bulan, aku duduk di depan ATM kecil di pojok supermarket Riyadh. Tangan gemetar menekan angka-angka. Gaji bulanan yang kuterima penuh keringat itu, kutransfer seluruhnya ke satu rekening atas nama suamiku,
Andi Saputra. Tanpa banyak tanya, tanpa potong satu rial pun untuk keperluan pribadi. Semua kutitipkan demi satu keyakinan, bahwa keluarga di rumah sedang membangun hidup baru dari puing-puing kemiskinan kami dulu. Dan tiap kali transfer berhasil, aku tersenyum kecil. Rasanya seperti membayar harga atas semua luka rindu yang kutanggung. Setidaknya, jika aku tak bisa mendampingi mereka secara langsung, aku bisa membahagiakan mereka dari jauh. Beberapa hari setelah transfer, Andi biasanya mengirim kabar. Sayang, uangnya udah masuk. Rumah bagian belakang udah mulai dibangun. Kita bikin dapur sama kamar mandi baru. Ya, biar nanti kamu pulang tinggal menikmati. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Kadang kubaca sambil terisak. Kadang sambil tertawa kecil membayangkan diri ini memasak di dapur baru yang luas. Dava lari-larian di teras depan. Andi duduk santai sambil nyeruput kopi buatan tanganku. Kudapatkan juga kiriman foto. Dinding bata merah, tumpukan semen, dan kayu kaso yang katanya untuk atap. Terlihat meyakinkan. Lihat, mamaku senang banget sekarang. Rumah kita makin bagus. Orang kampung sampai iri katanya. Kamu hebat, sayang. Tulisnya lagi. Kalimat itu kutulis ulang di buku catatanku. Ya, aku memang suka mencatat hal-hal kecil, terutama janji-janji. Mungkin agar aku tak lupa, atau agar aku bisa mengingat siapa yang benar-benar menepati. Namun perlahan, kabar itu mulai jarang datang. Transfer tetap rutin, tapi balasannya makin singkat. Sudah ya. Masuk. Lagi sibuk. Aku mencoba memahami. Mungkin Andi mulai lelah juga. Mungkin memang dia sibuk dengan kerjaan barunya. Dia bilang pernah coba jadi ojek online. Kadang dia kirim suara anak-anak motor tertawa-tawa. Katanya nongkrong sambil nunggu orderan. Tapi aku mulai bertanya dalam hati, jika dia sibuk bekerja, kenapa aku masih harus kirim uang untuk kebutuhan harian? Kenapa semua tetap aku yang tanggung? Lalu datang pesan dari adikku, Rina. Kak, rumah belakang gak ada perubahan. Itu-itu aja sejak kamu pergi. Aku lihat pas ke sana. Kata Bu Warti lagi nunggu tukang yang cocok. Aku tercekat. Sempat menuduh Rina iri atau salah lihat. Tapi setelah ku konfirmasi ke Andi, jawabannya malah seperti ini. Ngapain kamu dengerin orang lain? Kamu gak percaya aku? Nada itu asing. Andi tak pernah bicara seperti itu sebelumnya. Dulu, dia selalu sabar, lembut. Kini nadanya menuduh, menyudutkan. Aku masih mencoba menahan. Masih berpikir baik. Tapi mulai ada retakan kecil dalam dinding kepercayaanku. Dan semakin hari, retakan itu menjalar cepat, seperti pecahnya kaca jendela yang terkena batu. Di akhir bulan, saat aku minta difotokan dapur yang katanya sudah jadi, Andi tak membalas. Beberapa hari kemudian, dia hanya kirim satu kalimat, kamera HP-nya rusak. Tapi di status WhatsApp Andi, yang sempat kulihat sebelum akhirnya dia memblokirku sementara, terlihat selfie di warung kopi. Bajunya baru, rambutnya dicat coklat terang, dan ada sepeda motor baru di belakangnya. Bukan yang dulu kubelikan. Aku menatap layar HP itu lama. Ada rasa yang mulai menggerogoti. Marah, sedih, kecewa, dan yang paling menyakitkan, perasaan bodoh karena terlalu percaya. Namun tetap, aku tidak memutuskan apapun. Karena di antara segala ketidakpastian, aku masih memegang satu pegangan, Dava. Selama anakku masih tertawa, selama dia masih sekolah dengan baik, aku harus kuat. Aku harus bertahan. Karena bagaimanapun, uang dan janji yang kutitipkan bukan untuk mereka yang memanfaatkanku, tapi untuk masa depan anakku yang tak bersalah. Aku hanya berharap, janji-janji yang mereka buat bukan sekadar jebakan. Karena kalau memang semuanya dusta, maka bukan hanya uangku yang habis, tapi jiwaku juga ikut runtuh. Hari itu, matahari Riyad belum sepenuhnya naik ketika aku membuka pesan dari Yanti, teman satu kampung yang bekerja di toko sembako dekat rumah ibuku. Ia bukan tipe penyebar gosip, jadi saat pesannya masuk, jantungku langsung berdebar. Sar, maaf ya, aku cuma nggak tega. Tapi kemarin aku lihat Andi nongkrong lagi di kafe depan pasar.
Sama cewek. Bukan sekali dua kali. Kayak udah biasa. Aku membaca ulang kalimat itu dengan tangan gemetar. Mencoba menepis. Mencari logika. Mungkin salah lihat. Mungkin cuma sepupu. Mungkin teman kerja. Atau mungkin Yanti hanya salah paham. Aku ingin percaya bahwa suamiku, lelaki yang kutinggal dengan doa dan harapan, tidak mungkin mengkhianati perjuanganku. Tidak mungkin dia menyia-nyiakan uang yang kukirim dari hasil kerja yang bahkan membuatku tidak sempat istirahat layak. Tapi perasaan itu tetap datang. Pelan-pelan, mengendap di dada, seperti genangan air yang tak kunjung surut. Dan saat malam datang, saat tubuhku sudah terlalu lelah untuk berdiri, aku duduk sendiri di pojok kamar kecil dekat dapur, menggenggam ponsel dan menatap foto Andi dan Dava. Waktu itu aku menangis, bukan hanya karena curiga, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut kalau semua yang kubangun akan runtuh sebelum aku sempat menyentuhnya. Beberapa hari kemudian, Yanti kembali mengirim pesan. Sar, aku tahu kamu gak percaya. Tapi cewek itu sering dibonceng Andi. Katanya janda anak satu, kerja di salon. Mereka udah kayak pasangan. Maaf ya, aku cuma pengen kamu tahu. Aku ingin marah. Tapi pada siapa? Pada Yanti yang mengabarkan kenyataan? Pada diriku sendiri yang terlalu percaya? Atau pada Andi, yang barangkali sudah berubah sejak aku pergi? Pagi itu, aku tidak langsung bekerja. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding putih yang mulai kusam. Ada suara kecil dalam kepalaku yang berkata, kamu harus mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Sejak hari itu, aku mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajiku. Tidak banyak, karena hampir semuanya masih kukirim untuk Dava. Tapi aku simpan diam-diam ke rekening atas namaku sendiri yang kubuka secara online. Rekening itu tak seorang pun tahu. Bahkan Rina pun tidak. Uang itu bukan untuk kabur. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk berjaga. Kalau semua yang kutakuti itu nyata. Kalau rumah yang katanya direnovasi ternyata fiktif. Kalau suami yang dulu mencium tanganku sambil menangis di terminal itu ternyata hanya sedang memainkan peran. Seiring waktu, pola Andi makin berubah. Video call makin jarang. Alasannya selalu klasik. HP rusak, kuota habis, sibuk narik. Tapi status WhatsApp-nya tetap aktif. Kadang pagi-pagi sudah update. Fotokopi panas, selfie di motor baru, bahkan sekali waktu foto kue ulang tahun dengan caption, spesial buat yang tersayang. Tapi, bukan hari ulang tahunku. Aku tak tahu untuk siapa. Dan aku tak berani tanya. Yang bisa kulakukan hanya menyimpan tangkapan layar. Entah untuk apa. Mungkin untuk bukti, mungkin untuk pengingat, mungkin untuk melawan diriku sendiri kalau aku kembali buta oleh cinta. Aku masih mengirim uang. Tapi kini, tak semua. Ada sebagian yang kucuri untuk diriku sendiri. Untuk suatu hari, jika aku harus pulang tanpa sambutan. Jika rumah yang kuimpikan ternyata bukan lagi milikku. Jika lelaki yang kutinggalkan demi masa depan, ternyata memilih masa lalu yang tak lagi bersamaku. Malam-malamku mulai gelisah. Tak ada lagi doa panjang untuk cinta. Hanya untuk Dava. Hanya untuk anakku. Satu-satunya alasan aku masih bisa bangun esok hari dengan semangat baru. Karena cinta bisa berbohong. Tapi naluri seorang ibu tak pernah salah. Dan aku tahu, badai itu sedang mendekat. Hari itu, udara di Riyadh terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena suhu yang memang membakar, tapi karena satu pesan singkat yang mengubah detak jantungku. Kak, rumah kita dipasangi stiker penyitaan. Dari bank. Aku tadi lihat orang datang bawa surat. Katanya tunggakan pinjaman udah terlalu lama. Aku membaca pesan dari Rina berulang kali. Pikiranku langsung kacau. Stiker penyitaan? Bank? Tunggakan? Padahal setiap bulan aku mengirim uang. Bukankah Andi bilang pinjaman sedang dicicil? Bukankah katanya rumah sedang dibenahi? Aku terdiam cukup lama. Mataku menatap dinding tempatku biasa menempel kalender, tempat aku menandai setiap tanggal pengiriman uang. Ada puluhan lingkaran merah di sana. Bukti perjuangan yang kulakukan dalam diam,
Untuk rumah itu. Rumah kami. Rumah kecil peninggalan orang tuaku yang dulu kami tinggali bertiga. Aku, Andi, dan Dava. Rumah yang pernah bocor saat hujan. Rumah dengan dapur sempit dan kamar pengap yang kerap membuatku menangis diam-diam. Rumah yang ingin kubangun kembali, sedikit demi sedikit, agar anakku bisa tumbuh dalam ruang yang lebih layak. Ruang yang aman. Penuh cinta. Tapi sekarang, rumah itu bukan lagi milik kami. Aku merasakan sesuatu mengalir dari dadaku ke seluruh tubuh. Bukan air mata, tapi sejenis kebingungan yang membuatku tak tahu harus marah atau menangis lebih dulu. Aku mencoba menghubungi Andi berkali-kali, tapi tak diangkat. Lalu dia membalas satu pesan. Lagi ribet, Sar. Jangan nambah stres. Aku urus. Lagi ribet? Aku ingin berteriak, tapi tak ada yang bisa mendengar di negeri orang. Aku ingin pulang, tapi tak bisa sembarangan. Kontrak masih panjang. Utang di agen pun belum lunas. Aku duduk di lantai kamar kecil majikan, menekuk lutut dan memeluk diri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa hampa. Selama ini aku menahan rindu, menahan capek, menahan lapar, bahkan menahan sakit sendi, karena ku yakin semua itu ada tujuannya. Tapi apa yang ku dapat? Bukan dapur baru, bukan kamar yang lebih luas untuk Dava, bukan kenyamanan untuk masa depan. Tapi rumah yang kini akan menjadi milik orang lain. Karena suamiku, entah untuk apa ia mengajukan pinjaman. Dan entah kemana uang yang kutitipkan selama ini. Yang lebih menyakitkan bukan hanya karena rumah itu disita, tapi karena aku tak pernah tahu soal pinjamannya. Tak pernah diajak bicara. Tak pernah dianggap sebagai bagian dari keputusan. Padahal aku yang mati-matian membayar lunaknya hidup mereka di kampung. Sore itu, aku bekerja dengan tangan bergetar. Piring-piring pecah karena tak fokus. Air mata tak bisa berhenti meski aku sudah mencuci wajah berkali-kali. Majikanku, Ibu Salma, menatapku dari ruang tamu. "Kamu sakit, Sari?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. Aku tak bisa menjelaskan bahwa yang sakit bukan tubuhku, tapi hatiku. Dan luka itu lebih dalam dari sekadar demam atau nyeri punggung. Karena itu luka akibat dikhianati oleh orang yang kucintai. Aku mulai sadar, selama ini aku berjuang sendirian. Aku pikir aku punya partner hidup. Tapi ternyata aku cuma jadi mesin penyetor uang dalam keluarga. Tak ada hak tahu. Tak ada ruang bicara. Hanya setoran, dan setoran lagi. Dan sekarang, satu-satunya warisan orang tuaku, tempat semua kenangan kecilku, sudah bukan lagi milikku. Di malam itu, aku duduk menulis sesuatu di buku catatan kecil. Bukan lagi daftar kiriman uang, tapi satu kalimat. Jika rumah pun bisa hilang, maka satu-satunya tempat berlindung adalah diriku sendiri. Aku tak tahu akan pulang kemana suatu hari nanti. Tapi aku tahu, aku harus bangkit. Aku memutuskan pulang diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Rencana awalku hanya ingin melihat rumah, melihat bagaimana kabarnya setelah sekian lama, dan memastikan apakah semuanya benar-benar berjalan seperti yang Andi katakan. Aku tak bisa lagi bergantung pada kata-kata yang terlalu sering berubah. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Tapi, ketika tiba di kampung, hati ini langsung dipenuhi perasaan yang tak bisa kusebutkan. Rumah yang dulu kuimpikan dengan segala pengorbananku, kini tampak seperti puing-puing kenangan. Bukan hanya fisik bangunannya yang tampak rapuh, tapi juga suasana yang ada di dalamnya. Tak ada lagi tawa Dava yang riang. Tak ada lagi candaanku dengan Andi. Aku berjalan perlahan menuju rumah. Dari kejauhan, aku melihat Andi sedang duduk di teras depan, tertawa lebar bersama seorang perempuan muda, Lina, janda tetangga yang tinggal beberapa rumah dari kami. Aku terdiam, mencoba menahan nafas. Perempuan itu bukan hanya muda, tapi juga manis, dengan senyum yang tampaknya bisa membuat Andi lupa pada segalanya. Tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah saat aku melihat Andi menyerahkan kunci motor baru kepada Lina, sambil berkata, "Nih, motor baru buat kamu. Biar gampang kalau mau kemana-mana." Aku terpaku,
Tak bisa berkata apa-apa. Uang yang kukirimkan untuk rumah, untuk masa depan Dava, ternyata telah digunakan untuk membeli kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan yang bukan untuk kami, tapi untuk wanita itu. Motor baru, yang jelas-jelas dibeli dengan uang yang kukirimkan setiap bulan. Uang yang kukerahkan dengan bekerja keras, bertahan dari panasnya gurun pasir, demi keluarga kami. Aku melangkah mundur. Rasanya seluruh tubuhku lemas, tak bertenaga. Tidak bisa menahan rasa sakit yang menggerogoti hati. Kembali ke rumah, aku menemukan Dava yang kurus, wajahnya pucat, dan tubuhnya tak terurus. Rambutnya kusut, bajunya kotor, dan matanya sayu, seperti tak mendapat cukup perhatian. Aku menyentuh pipinya yang dingin dan merasakan sesuatu yang jauh lebih tajam daripada pengkhianatan Andi. "Ibu," Dava memanggilku dengan suara lemah, lalu meraih tanganku. Aku membawanya ke pelukan, berusaha menahan tangis. Aku tak tahu harus berkata apa. Bagaimana menjelaskan semuanya padanya? Anak itu tidak seharusnya melihat semua ini. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan yang lebih pahit lagi. Ibuku, yang dulu selalu membanggakan rumah yang dibangun dengan susah payah, ternyata malah mendukung Andi dalam semua ini. Aku teringat saat ibuku mengirimkan pesan ke aku, "Syukurlah Andi udah bisa beli motor baru. Rumah juga makin bagus. Ibu senang lihat kamu bisa sukses." Aku terdiam. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Ibuku, yang seharusnya menjadi pelindung dan penopang hidupku, malah membelikan motor untuk Lina dengan uang yang seharusnya untuk rumah kami. Semua yang kulakukan, semua yang kucurahkan untuk keluarga ini, ternyata sia-sia. Aku merasakan tubuhku terjatuh lemas di samping Dava. Keseimbangan hidupku seolah runtuh dalam sekejap mata. Selama ini aku berjuang dengan segala cara untuk melindungi mereka. Tapi ternyata mereka malah membohongiku, mencuri kebahagiaan yang sudah aku impikan. Aku mengusap wajah Dava yang basah oleh air mata. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Semua ini begitu rumit. Begitu sulit untuk dipahami oleh anak kecil yang hanya tahu bahwa ibunya bekerja keras setiap hari, dan ayahnya, yang dulu ia banggakan, ternyata bukan sosok yang ia kira. Aku harus kembali kuat, untuk Dava. Aku harus mencari cara untuk membebaskan kami dari kebohongan ini. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya jika semua yang kutinggalkan ternyata hanya menjadi cerita yang lebih buruk dari yang kubayangkan? Saat itu, aku tak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya yang pasti adalah kenyataan yang menyakitkan ini. Aku telah dipermainkan. Dan yang lebih pahit, aku tahu aku tak akan pernah bisa mempercayai Andi lagi. Dia bukan suami yang ku kenal. Dia bukan lelaki yang pernah kusebut sebagai tempat bersandar. Dia sudah jauh dari harapanku. Dan kini, aku harus menemukan jalan untuk bangkit, untuk memperbaiki semua yang sudah hancur. Keputusan Andi untuk mengabaikanku sudah cukup menghancurkan. Tapi, kenyataan bahwa aku malah diusir dari rumah oleh mertuaku, orang yang seharusnya mendukung dan melindungiku, membuat aku merasa seperti sebuah barang yang tak berguna. Seperti sampah yang hanya pantas dibuang begitu tak lagi dibutuhkan. Hari itu dimulai dengan keheningan yang mengerikan. Setelah pertemuan dengan Andi dan Lina yang mengiris hatiku, aku berharap setidaknya ada satu orang yang bisa memahamiku. Harapanku tak banyak. Hanya ibuku atau mertuaku, siapa saja yang bisa memberi sedikit pengertian. Tapi ternyata, mereka malah menjadi bagian dari penderitaanku. Aku baru saja menyusui Dava di ruang tamu rumah mertua, ketika ibu mertuaku datang dan berdiri di depan pintu, tatapannya penuh amarah. Andi berdiri di belakangnya, wajahnya datar, seperti tak peduli sama sekali dengan semua yang baru saja aku alami. "Kau sudah banyak menyusahkan kami, Sari," kata ibu mertuaku, suaranya nyaris tak terdengar, tapi tajam seperti pisau. "Kami sudah cukup banyak menanggung beban, dan sekarang kau malah membawa masalah ke sini. Ini bukan rumahmu lagi." Aku tercengang. Apa yang sedang mereka bicarakan? Rumah yang kutinggalkan begitu lama ini, yang dulu pernah jadi tempat aku dan Andi membangun mimpi bersama? Rumah yang bahkan aku kirimi uang dari jauh untuk memperbaikinya. Demi anakku, sekarang, rumah ini malah menjadi tempat untuk menyakiti perasaan orang yang sudah terlalu lelah berjuang.
Apa maksudnya, Bu? Suaraku bergetar. Aku mencoba bertanya, mencoba mencari sedikit keadilan di antara semua kebohongan ini. Sudah, jangan banyak bicara. Ibu mertuaku menyahut, wajahnya memerah karena marah. Kau pikir kami tak tahu apa yang terjadi dengan suamimu? Kau cuma TKW, cuma pencari uang. Jangan sok berkuasa. Jangan kira kau bisa mengatur kami. Aku merasa dunia ini runtuh begitu saja. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat tubuhku kaku, tak tahu harus kemana. Aku tidak pernah merasa lebih rendah dari ini. Aku yang selama ini bekerja keras demi keluarga, demi anakku, diperlakukan seperti sampah. Aku yang rela melepas waktu bersama anakku demi mereka, demi rumah ini, sekarang malah dibuang dengan kata-kata yang lebih tajam daripada pisau. Andi, suamiku, hanya diam. Matanya kosong, seolah tak ada rasa bersalah sedikit pun. Aku menatapnya, berusaha mencari secercah rasa penyesalan, tapi tak ada. Dia berdiri di sana, seperti patung. Tak peduli. Jadi, ini yang kalian inginkan? Tanyaku, suaraku mulai pecah. Aku pergi, dan kalian bahagia dengan semuanya? Ibu mertuaku hanya mengangguk, dan suaranya kembali menyentak. Iya, kami bisa hidup tanpa kamu, Sari. Tanpa uangmu yang hanya buat rumah yang tak ada artinya ini. Kalau kau ingin kembali ke kampungmu, silakan. Jangan mengganggu kami lagi. Aku menggenggam tangan Dava yang masih kecil. Tubuhnya terkulai lemah di pelukanku. Dia tak mengerti apa yang terjadi, tapi aku tahu, perasaan kecewa dan bingung mulai meresap ke dalam dirinya. Anak ini seharusnya mendapatkan yang terbaik, bukan melihat ibunya dihina dan dibuang begitu saja. Aku berbalik, membawa Dava, keluar dari rumah yang selama ini aku sebut sebagai tempat perlindungan. Rumah itu kini terasa sangat asing bagiku. Tidak ada lagi kenyamanan. Tidak ada lagi keamanan. Semua impian yang kuperjuangkan selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Aku berjalan menuju musala yang berada tak jauh dari rumah, tempat aku sering mencari ketenangan dalam doa. Tempat yang seharusnya menjadi tempat ibadah, namun kini menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang kumiliki. Dengan langkah berat, aku masuk ke musala, memeluk Dava dengan erat, merasakan betapa hatiku hancur berkeping-keping. Di dalam musala itu, aku duduk di pojok yang gelap, berusaha menenangkan diri. Dava terlelap di pelukanku, sementara aku terjaga, menatap langit-langit yang tinggi, berusaha mencerna semuanya. Semua yang pernah kubangun, semua yang kumaksudkan untuk kebaikan keluarga, kini terasa sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang menghargai pengorbananku. Air mata mengalir tanpa bisa kuhalangi. Aku merasa kosong, kecewa, merasa seperti tidak dihargai, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling dekat denganku. Tapi di tengah semua itu, aku tahu satu hal, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk selamanya. Aku menatap Dava, yang kini tertidur dengan tenang, dan aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan melawan. Mungkin dunia ini tidak memberi ruang untukku, tapi aku akan menciptakan ruang itu. Untukku, dan untuk anakku. Tidak ada yang bisa merampas harapan dan cita-citaku. Pagi itu, aku duduk di pojokan musala, menggenggam harapan yang sempat patah. Aku merasa sangat hampa, tapi di balik kesedihan yang mendalam, ada sebuah pemikiran yang mulai tumbuh. Aku tak bisa terus begini. Aku harus bangkit. Siti, temanku sesama TKW yang juga sudah lama bekerja di Arab Saudi, tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kami hanya bertukar pesan singkat selama beberapa minggu terakhir. Namun tidak pernah lebih dari itu. Siti adalah salah satu teman yang bisa memahami rasanya berada jauh dari rumah. Meskipun kami berada dalam dunia yang berbeda. Dia sudah lebih dulu merasakan kepahitan, dan aku tahu dia pernah menjalani perjuangan yang berat setelah dikhianati oleh suaminya. Saat aku memutuskan untuk meninggalkan musala dan mencari cara untuk bertahan, Siti yang mendengar kabar tentang peristiwa yang menimpa hidupku langsung menelponku. Sari, kamu nggak sendirian. Aku ada di sini. Mari, kamu datang ke rumahku.
Kita bisa bicara. Tidak ada lagi tempat lain yang bisa kuperjuangkan. Siti adalah satu-satunya orang yang peduli tanpa syarat. Dia tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil oleh orang yang kita cintai, dan dia juga tahu betapa sulitnya hidup di negeri orang ini. Siti sudah lama belajar untuk bertahan dan menemukan cara agar bisa bangkit kembali setelah dipatahkan. Aku merasa, mungkin, disinilah tempat aku bisa menemukan sedikit cahaya. Dengan langkah gontai, aku membawa Dava ke rumah Siti. Rumahnya tidak besar, hanya sebuah kamar sederhana dengan dapur yang tak terlalu luas, tapi ada rasa hangat yang kutemukan di sana. Tidak ada kemewahan, tetapi ada ketulusan, ada harapan yang masih tersisa. Duduklah, Sari, Siti menyapa lembut, mengeluarkan teh hangat dari dapur. Kamu pasti capek. Ya, ini, minum dulu. Aku mengangguk pelan, menghangatkan tubuh dengan secangkir teh, namun yang lebih menghangatkan adalah kehadirannya. Di dalam hatiku, aku merasa sedikit lebih tenang. Siti mengerti lebih dari siapapun, dan aku merasa tidak sendirian. Kami berbicara lama, mengungkapkan segala perasaan yang terpendam. Aku menceritakan semua yang terjadi, Andi, mertuaku, dan pengkhianatan yang membuatku merasa hancur. Siti pun tak kalah terpuruk saat mengenang masa-masa sulitnya. Suaminya yang dulu begitu dia percayai, ternyata selingkuh dengan wanita lain. Dia dikhianati dengan cara yang hampir mirip, dan akhirnya dipaksa untuk memilih antara bertahan atau pergi. Siti memilih untuk bangkit, meskipun semua terasa berat. Sari, kata Siti setelah lama terdiam, kita nggak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Kita harus bergerak maju, untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita. Aku menatapnya, dan dalam pandangannya aku bisa melihat keteguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Siti sudah belajar banyak dari pengalamannya. Dari rasa sakit yang begitu dalam, dia memilih untuk bangkit dan berjuang. Dia membuka mataku pada kemungkinan yang lebih besar, bahwa kita masih punya pilihan, kita masih bisa berubah meski telah terluka parah. Bekerja keras itu penting, lanjutnya. Tapi, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menemukan cara untuk mandiri. Mari kita coba sesuatu yang baru. Kita bisa mulai berjualan kecil-kecilan. Aku pernah melakukan ini dulu. Bikin kue, jualan baju, atau kerajinan tangan. Coba, Sari. Kalau kita saling bantu, pasti bisa. Aku merasa sedikit ragu. Berjualan di tengah kesulitan seperti ini, apakah aku bisa? Tapi, aku juga tahu, apalagi yang bisa aku lakukan selain mencoba? Aku telah kehilangan hampir semua yang aku miliki, kecuali diriku sendiri dan anakku. Dan aku tidak akan membiarkan keduanya terbuang sia-sia. Siti membimbingku dengan penuh kesabaran. Kami mulai belajar membuat kue-kue kecil yang bisa dijual, mengumpulkan bahan-bahan dari pasar, dan merancang baju serta aksesoris sederhana yang kami buat dengan tangan sendiri. Semua dimulai dari nol. Tidak ada yang mudah, tetapi langkah demi langkah, aku merasakan sesuatu yang aku tak pernah merasakannya lagi dalam waktu yang lama, harapan. Bersama Siti, aku merasa kami bukan hanya berjualan, tetapi juga mulai membangun kembali harga diri kami. Kami tidak lagi hanya menjadi bagian dari cerita orang lain yang memilih untuk memanfaatkan kami. Kami memutuskan untuk menulis cerita kami sendiri. Setiap hari kami bekerja keras, memupuk ketekunan, dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, kami mulai melihat hasilnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk memberi kami keyakinan bahwa kami bisa bertahan. Aku sering berpikir tentang masa lalu, tentang Andi, tentang mertuaku. Tapi kini, aku mulai menyadari bahwa aku tidak perlu bergantung pada orang-orang yang hanya memberi aku luka. Aku bisa berdiri dengan kaki sendiri, dan bersama Siti, aku merasa aku mulai menemukan jalan keluar dari semua penderitaan ini. Hari demi hari, kami terus berusaha, dan aku belajar untuk menerima bahwa setiap luka punya pelajaran yang berharga. Dan mungkin, inilah waktunya bagiku untuk mulai menulis bab baru dalam hidupku. Bab yang tidak lagi bergantung pada orang lain, tapi pada kekuatanku sendiri. Tak ada yang pernah mengira aku bisa sampai ke titik ini. Tidak Andi, tidak ibu mertuaku, tidak siapapun yang dulu meremehkan perjuanganku.
atau bahkan menganggapku sebagai sosok yang hanya bisa bertahan hidup dari belas kasihan orang lain. Semua orang yang pernah mengabaikanku, kini harus menyaksikan bagaimana hidupku berubah dalam sekejap. Awalnya, aku hanya mencoba bertahan. Aku mulai berjualan kue, baju, dan kerajinan tangan kecil-kecilan, seperti yang Siti ajarkan padaku. Namun, yang tak pernah aku duga, adalah bahwa di balik kerja keras kami, ada sebuah peluang besar yang terbuka. Media sosial, platform yang dulunya hanya aku gunakan untuk mencari kabar dari kampung halaman, menjadi alat yang luar biasa untuk mempromosikan produk-produkku. Aku mulai aktif di Instagram dan Facebook, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan karya yang aku buat. Perlahan, orang-orang mulai tertarik. Pelanggan datang dari berbagai tempat, banyak yang berbagi cerita tentang bagaimana mereka menyukai produk-produknya. Kepercayaan diri yang semula rapuh kini berubah menjadi keberanian yang lebih besar. Tak lama, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku mulai membeli produk dalam jumlah yang lebih banyak, bukan hanya yang aku buat sendiri. Aku menjadi reseller untuk produk-produk berkualitas, menjual berbagai macam barang, dari peralatan rumah tangga hingga pakaian. Semua yang aku lakukan dengan penuh keyakinan. Meskipun masih ada rasa takut yang menggerogoti di dalam hati. Namun, semua itu terbayar lunas. Bisnisku tumbuh pesat. Aku mulai mendapatkan pesanan yang semakin banyak, dan penghasilan yang dulu hanya cukup untuk makan sehari-hari, kini sudah bisa untuk membeli rumah baru. Rumah yang jauh lebih besar, lebih nyaman, dan tentu saja, lebih layak untuk anakku, Dava. Aku bahkan bisa menyekolahkan Dava di sekolah yang lebih baik, tempat yang dulu hanya bisa aku impikan. Aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan atau kebohongan. Aku tak lagi harus bergantung pada mereka yang hanya memberi luka. Hidupku kini adalah hasil dari perjuangan dan keputusanku untuk tidak menyerah. Di tengah kesuksesanku, aku mendengar kabar dari kampung. Beberapa teman lama mengabarkan bahwa Andi mulai meminta maaf, bahwa ibu mertuaku mulai menyesali sikapnya. Mereka berkata, "Sari, Andi bilang dia menyesal sudah membuatmu pergi. Dia ingin kembali. Katanya kamu sudah sukses dan dia ingin kembali ke rumah yang dulu." Aku terkekeh mendengar kabar itu. Andi, suamiku yang dulu kuanggap sebagai penyelamat dalam hidupku, sekarang merasa menyesal. Tapi entah mengapa, aku tidak merasa bahagia mendengarnya. Bukan karena aku tidak mau dia menyesal, tapi karena aku sadar satu hal penting. Aku tidak membutuhkan penyesalan orang lain untuk bisa bahagia. Aku lebih memilih kebahagiaanku yang datang dari usahaku sendiri, dari kerja keras dan ketekunan yang kuperjuangkan selama ini. Aku tidak butuh pengakuan dari Andi, ibu mertuaku, atau siapapun yang pernah menilai rendah diriku. Aku tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh, karena aku sudah menemukan cara untuk mencintai diriku sendiri. Mereka mungkin merasa terkejut melihat betapa jauh aku melangkah, terkejut melihat betapa banyak yang telah aku capai. Tapi itu bukan hal yang harus aku khawatirkan. Aku sudah cukup jauh untuk tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang pernah merendahkan kita, tetapi tentang siapa kita bisa menjadi ketika kita tidak lagi terikat pada orang-orang yang hanya melihat kita sebagai barang yang bisa dibuang. Kini, aku hidup dengan cara yang berbeda. Dengan percaya diri yang baru, aku bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anakku. Dan yang paling penting, aku tidak lagi mengemis cinta dari mereka yang sudah mengkhianati. Aku berbalik, menuju rumah baruku yang lebih besar, tempat di mana aku merasa aman dan dihargai. Tempat di mana aku bisa melihat masa depan dengan penuh harapan, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang selalu menghantuiku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi kini, aku lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah baruku, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi Dava yang sedang bermain di halaman. Kehidupan kami kini jauh lebih baik. Setiap hari aku merasa semakin yakin dengan pilihan yang aku buat, semakin yakin bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Namun, tiba-tiba, pintu rumahku diketuk dengan keras. Aku terkejut. Dan ketika aku membuka pintu, aku tidak menyangka siapa yang berdiri di sana. Di depan pintu, berdiri Andi, suamiku yang dulu. Di sampingnya,
ibu mertuaku dengan wajah penuh penyesalan. Mereka berdua tampak lelah, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang penuh kecemasan. Aku bisa melihat jelas bahwa mereka sudah terpojok, tak punya tempat lagi untuk pulang. Rumah kontrakan mereka telah digusur, utang mereka semakin menumpuk, dan mereka tak punya apa-apa lagi. Semua yang dulu mereka banggakan, semua yang dulu mereka anggap remehkan, sekarang terasa seperti bayangan yang menghilang. Andi, ibu, aku memandang mereka dengan hati yang kosong. Ada apa? Andi, dengan wajah penuh penyesalan, mencoba membuka suara. Sari, kami butuh bantuan. Rumah kami digusur, utang kami numpuk, kami nggak tahu harus kemana lagi. Kami sudah menyesal. Maafkan kami, Sari. Tolong, bantu kami. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Ibu mertuaku mengangguk, menangis terseduh-seduh. Sari, kami salah. Kami sudah sangat salah. Semua yang terjadi itu, kami tidak tahu bagaimana bisa sampai begini. Kamu sudah sukses, sudah jauh lebih baik. Kami hanya ingin kembali ke hidup kami yang dulu. Maafkan kami, Sari. Kami mohon. Suamiku yang dulu selalu tampak tegar, kini berdiri terbungkuk, matanya berkaca-kaca. Aku bisa merasakan betapa mereka benar-benar membutuhkan pertolongan, betapa mereka benar-benar terpuruk. Namun, di balik rasa empati yang tumbuh dalam hati, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Keputusan yang sudah aku buat untuk tidak kembali ke masa lalu. Aku menatap mereka berdua dalam diam. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya terdengar suara angin yang menyentuh dedaunan di halaman rumah. Bagaimana bisa mereka, yang pernah menyia-nyiakan aku, datang dengan penyesalan dan harapan kosong? Bagaimana bisa mereka, yang dulu selalu merendahkan dan mengabaikanku, kini mengharap belas kasihan dariku? Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kemudian berkata dengan suara yang tegas. Andi, ibu, aku tidak bisa membantu kalian lagi. Semua yang terjadi itu adalah pilihan kalian. Dulu, kalian memutuskan untuk mengkhianatiku, dan kalian memilih untuk tidak mempercayai perjuanganku. Kini, kalian datang dengan penyesalan, tapi aku sudah cukup belajar. Andi dan ibu mertuaku terdiam. Mata mereka terbuka lebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mereka menatapku, seakan menunggu kata-kata lain yang lebih lembut, lebih penuh empati. Tapi aku tidak bisa memberi mereka itu lagi. Aku tidak bisa terperangkap dalam kebohongan dan penyesalan yang tidak tulus. Aku sudah cukup menderita, dan aku sudah cukup belajar. Aku tidak akan membiarkan diri aku kembali ke masa lalu. Aku sudah punya hidup yang baru. Aku sudah bangkit dari semua yang menyakitkan. Aku tidak bisa terus bergantung pada orang yang sudah meninggalkan aku di saat aku paling membutuhkan. Aku merasakan ada sesuatu yang berat di dadaku. Namun aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Mereka mungkin menyesal. Mereka mungkin menangis dan memohon. Tapi aku tidak bisa membiarkan diri aku jatuh lagi ke dalam jurang yang sudah pernah menghancurkan hidupku. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku sudah cukup kuat untuk berjalan tanpa kalian. Dan untuk Dava, aku berjanji aku akan memberikan yang terbaik. Maaf, tapi aku tidak bisa memberikan kalian tempat di hidupku lagi. Aku bisa melihat mata mereka yang penuh kecewa, tapi aku tidak merasa bersalah. Aku merasa lega. Aku merasa aku akhirnya bisa berdiri dengan tegak, tanpa perlu lagi menoleh ke belakang. Aku menutup pintu dengan pelan, meninggalkan mereka berdiri di luar. Dan meskipun hatiku terasa berat, aku tahu aku telah mengambil keputusan yang tepat. Penyesalan mereka mungkin nyata, tapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Dan kini, saat aku berdiri di atas kakinya sendiri, aku sadar bahwa aku tidak lagi membutuhkan mereka untuk bisa bahagia. Aku duduk termenung di teras rumah baru kami. Dava sedang bermain dengan teman-temannya di halaman belakang, riang seperti anak-anak pada umumnya. Namun, hatiku tidak secerah hari yang sedang kami jalani. Aku masih terjebak dalam kebingunganku. Di satu sisi, aku merasa mereka pantas menerima balasan atas semua yang telah mereka lakukan padaku. Di sisi lain,
Aku juga tahu bahwa dendam tidak akan menyelesaikan apa-apa. Andi dan ibu mertuaku sudah kembali beberapa kali, selalu dengan alasan yang sama, mencari bantuan. Tapi kali ini, aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Aku melihat bagaimana mereka berdua semakin tertekan. Andi yang dulu selalu percaya diri kini terlihat begitu rapuh. Ibu mertuaku, yang dulu selalu mendominasi, kini kehilangan kata-kata dan hanya bisa menundukkan kepala. Semua yang mereka miliki sudah habis. Aku tahu, mereka benar-benar butuh bantuan. Namun, meskipun hati ini terasa remuk, aku tidak bisa lagi mempercayai mereka sepenuhnya. Bagaimana bisa aku kembali membuka pintu untuk orang-orang yang pernah mengkhianatiku? Bagaimana bisa aku lupa begitu saja tentang semua yang telah terjadi? Aku teringat saat-saat aku bekerja keras di luar negeri, menahan rindu, menanggung rasa sakit yang tidak bisa diceritakan, sementara mereka hidup enak dengan uang yang kukirimkan. Di tengah kebingunganku, aku melihat Dava yang datang mendekat. Ia berdiri di sampingku, menatapku dengan wajah polos. "Ibu, kenapa cemberut?" tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan perasaan yang bergejolak di dadaku. Ibu sedang berpikir. Dava. Dava duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. "Ibu, kita bantu mereka. Tapi jangan biarkan mereka melukai ibu lagi." Kata-kata Dava seolah menghentikan aliran pikiranku. Aku menatap mata anakku yang penuh ketulusan, yang hanya ingin melihat ibunya bahagia. Dalam sekejap, aku merasakan keteguhan dalam hatiku. Memaafkan itu bukan tentang memberi kesempatan kedua pada orang yang telah melukai kita, melainkan tentang melepaskan beban yang tak perlu kita bawa lagi. Tapi itu juga tidak berarti aku harus membiarkan mereka kembali seperti dulu. Aku menatap mata Dava dengan penuh kasih sayang, berusaha untuk tetap tegar. "Iya, sayang. Ibu akan bantu mereka, tapi dengan batasan. Ibu sudah cukup terluka, dan ibu tidak ingin kembali ke masa itu. Ibu akan bantu mereka, tapi hanya sejauh yang ibu rasa pantas." Dava mengangguk, tersenyum seolah dia mengerti betul apa yang sedang ibu pikirkan. Aku merasa sedikit lega, meskipun keputusan ini tak pernah mudah. Aku tahu bahwa sebagai seorang ibu, aku tidak bisa begitu saja menutup hati terhadap orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus menjaga diriku, menjaga hati dan kebahagiaanku. Beberapa hari kemudian, aku menghubungi Andi dan ibu mertuaku. Aku menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat yang jelas. Mereka harus mencari pekerjaan, tidak lagi mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Aku memberikan mereka uang untuk membayar sebagian utang mereka. Tapi aku tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk kembali hidup di rumah kami atau bergantung padaku seperti dulu. Andi dan ibu mertuaku menerima bantuan itu dengan penuh rasa terima kasih. Namun aku bisa melihat ada rasa tidak terima di mata mereka. Mereka merasa rendah hati, tetapi aku tahu, dalam hati mereka, mungkin masih ada rasa cemas dan kecewa karena aku tidak lagi membuka pintu sepenuhnya bagi mereka. Namun, aku tidak bisa mengubah keputusan yang telah kutetapkan dalam hati. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku merasa sedikit lebih damai dengan keputusan yang telah kutetapkan, ada juga rasa hampa yang sulit untuk diungkapkan. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan membantu tidak selalu berarti kembali ke dalam hubungan yang sama. Aku bisa memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam perangkap yang sama. Aku sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri. Aku sudah cukup belajar untuk tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Dan aku tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan luka, aku akan terus melangkah, untuk diriku dan untuk Dava. Kami tidak membutuhkan orang yang hanya datang ketika mereka membutuhkan. Kami sudah cukup dengan apa yang kami punya. Aku berdiri di halaman rumah baruku, menatap pemandangan yang jauh lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Udara pagi yang segar menyapu wajahku, dan matahari yang perlahan naik dari ufuk timur seolah mengingatkan pada perjalanan panjang yang telah aku lewati. Di depanku, mobil baru yang kini menjadi milikku berdiri tegak, menandakan bahwa aku telah mencapai titik yang dulu aku anggap hanya mimpi. Bisnis online yang aku mulai dengan penuh perjuangan kini telah berkembang pesat. Dari reseller kecil-kecilan,
Aku kini memiliki merek sendiri, dan banyak pelanggan yang puas dengan produk-produknya. Aku tidak lagi hidup hanya untuk mengirimkan uang, atau hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk anakku, untuk masa depan yang kami bangun bersama. Dava berlari menghampiriku, wajahnya ceria seperti biasanya. Dia melompat ke pelukanku, memelukku erat dengan penuh kasih sayang. "Ibu, kita bahagia, kan?" katanya, dengan mata yang penuh harapan dan senyum yang tak pernah pudar. Aku tersenyum, membalas pelukannya dengan penuh rasa syukur. "Iya, sayang, kita bahagia." Kini, aku bukan lagi wanita yang hanya mengirimkan uang setiap bulan dengan harapan hidup lebih baik. Aku adalah seorang ibu yang bisa melihat masa depan dengan penuh keyakinan. Aku adalah wanita yang tak lagi takut menghadapi kesulitan. Aku adalah manusia utuh yang telah bangkit dari luka-luka yang dulu membuatku jatuh. Aku menatap ke langit biru yang terbentang luas. Semua yang dulu terasa berat, semua yang dulu membuatku menangis, kini hanya menjadi bagian dari kisah hidupku. Ya, aku pernah dikhianati. Aku pernah merasakan betapa sulitnya menjadi seorang istri, ibu, dan wanita yang tak dihargai. Tapi aku juga tahu bahwa tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi aku yang sekarang. Aku yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Aku menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dari rasa percaya pada diri sendiri. Tidak ada yang lebih penting dari memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup yang kita inginkan, tanpa terikat pada penilaian orang lain atau masa lalu yang mengikat. Semua yang kulalui, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, membentuk diriku menjadi wanita yang lebih utuh dan lebih kuat. Aku bukan lagi wanita yang hanya menghidupi harapan orang lain. Aku adalah wanita yang kini tahu betul siapa aku, dan apa yang pantas aku dapatkan. Aku berhak untuk bahagia, berhak untuk mencintai diri sendiri, dan berhak untuk membangun hidup yang aku inginkan. Disinilah aku kini, di rumah yang aku beli dengan kerja kerasku, dengan segala pencapaian yang telah aku raih. Aku sudah melangkah jauh dari masa lalu yang penuh luka, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan Dava di sampingku, aku yakin kami akan terus melangkah ke depan, tanpa takut dan tanpa ragu. Aku adalah wanita yang tak lagi sama. Aku adalah Sari, wanita yang bangkit dari luka, wanita yang memilih untuk meraih kebahagiaan dengan tangannya sendiri. Dan kini, aku bebas. Bebas dari semua yang menahan. Bebas untuk menjalani hidupku dengan cara yang aku pilih.